konservasi sistem file dan platform dan ya sayangnya tadi platform kita nggak bisa pindahin gitu. Nah, tapi garanti deh, pokoknya. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar iSpring Webinar 2026. Di sini untuk acaranya sendiri akan dipandu oleh Mbak Nunun dan nanti yang akan menjadi speaker adalah dari Pak Susanto. Nah, sebelumnya check-in dulu dari Mbak Nunun, dari Askarasoft, dan dari Pak Susanto dari HCC. Apakah sudah ada di Zoom meeting? Sudah, sudah ada. Halo semuanya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, teman-teman semuanya yang sudah hadir, para peserta, kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk memulai acara, saya serahkan kepada Mbak Nunun untuk memandu acara. Terima kasih. Terima kasih Mas Afim. Baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih Bapak dan Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari ini. Jadi, perkenalkan,
Sebelumnya, nama saya Nunun, saya Sales Manager dari Askara Soft, dan saya akan menjadi host sekaligus moderator pada webinar hari ini. Atas nama Askara Soft, iSpring Solution, dan juga Human Care Consulting, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu ya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu From Leadership Potential to Leadership Performance, the Role of Assessment and Learning. Jadi, seperti kita ketahui, di banyak organisasi, tantangan terbesar bukan hanya menemukan calon pemimpin, tapi juga bagaimana mengembangkan mereka secara berkelanjutan agar siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Jadi melalui webinar ini kita akan membahas bagaimana asesmen dapat membantu mengidentifikasi potensi kepemimpinan, kemudian juga bagaimana proses learning dapat mendukung pengembangan kompetensi tersebut secara terukur. Oke, di sesi kedua nanti saya juga akan memperkenalkan bagaimana nih iSpring LMS dapat membantu perusahaan mengelola proses pembelajaran secara lebih efektif dan terukur. Baik, kita nggak perlu lama-lama lagi. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi singkat dulu nih Bapak Ibu sekalian. Jadi webinar ini akan berlangsung selama 60 sampai 90 menit ke depan dan seluruh peserta akan berada dalam posisi mute selama acara berlangsung. Nanti kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti boleh disampaikan di chat box atau mungkin boleh raise hand nanti pada saat sesi Q&A berlangsung. Oke, semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti webinar ini sampai selesai ya. Jadi, baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Susanto Apin, co-founder dari Human Care Consulting. Beliau memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bidang human capital development, leadership assessment, talent management, serta organization development. Jadi pada kesempatan kali ini, beliau yang akan membagikan insight mengenai bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi future leaders serta mengembangkan mereka melalui assessment dan pembelajaran yang berkesinambungan. Mari kita sambut bersama Bapak Susanto Apin. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nunung, terima kasih Askara Soft untuk dan Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk sesi kita pada hari ini. Saya izin share screen sebentar. Oh, boleh Bu Nunung, saya dikasih akses share screen dahulu. Terima kasih. Tafim, boleh dibantu? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Ya, jadi topik yang hari ini kita bahas mengenai from leadership potential to leadership performance. Ini cukup menarik ya topiknya Bapak Ibu sekalian karena seringkali eh, banyak perusahaan akan masuk langsung ke ngecek naikin jabatan mereka berdasarkan kemampuan mereka di masa yang sekarang, kemudian eh, jadilah leader gitu. Tapi seringkali temuan saya di lapangan adalah mereka yang bagus pekerjaannya belum tentu bagus sebagai seorang leader. Dan temuan kami juga di HCC, kami juga melakukan riset 4.000 sekian leader dari SPV sampai C-level dan sebanyak 31 eh, perusahaan yang ikut dalam riset kita ini ditemukan bahwa eh, banyak problem-problem yang muncul. Paling pertama, yang paling lemah adalah leadership atau memimpin gitu. Sedangkan banyak training-training yang diberikan untuk leadership, tapi entah kenapa kompetensi leadership adalah yang paling rendah. Nah, itu temuan yang menarik yang kami temukan dan itu riset secara longitudinal selama 4 tahun berturut-turut sampai tahun 2026 ini. Itu kenapa saya membawa topik ini karena eh, cukup menjadi alasan ya Bapak Ibu ya, kenapa ini jadi penting. Nah, sebelum kita mulai, boleh Bapak Ibu izin untuk share dahulu, scan dahulu untuk leadership system check up kita secara organisasi. Mungkin boleh di scan dan ada sekitar 5 pertanyaan saja yang perlu dijawab, ya atau tidak.
Jadi 5 pertanyaan singkat dan nanti dari sini kita akan membahas lebih banyak mengenai hasil temuan kita. Ya, silakan langsung dikerjakan. Saya akan menunggu sekitar 3 menit ya Bapak Ibu. Sambil menunggu, saya akan coba share screen hasil dari, saya akan coba cek ya, hasil dari pengisiannya. Saya izin stop terlebih dahulu. Saya coba lihat. Ya, sudah ada sekitar belasan yang sudah mengisi. Menarik. Ada 12 orang yang sudah mengisi. Nanti boleh di-reveal ya skor poinnya kalau sudah mengisi. Dan silakan disimpan skornya berapa. Nanti saya akan reveal artinya apa skor yang yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari hasil leadership system check-up brief singkat ini. Ada 17 responses, 18, 1 menit lagi saya akan open 20 orang. Dua puluh tiga, 30 detik lagi sebelum saya close. Ya, 24 respons. Oke, 10 detik lagi Bapak Ibu. 28 respons, saya tutup. Ya, oke. Nah, saya izin saya screen kembali. Nah, ada sekitar 30 respons data yang masuk dan eh, hasil dari Bapak Ibu pasti akan muncul di hasil skornya dan ini adalah berapa kali Anda menjawab tidak. Jadi tidak itu akan dihitung sebagai skor 1. Kalau iya akan dihitung skornya 0. Artinya jumlah tidaknya ada berapa. Nah, dari data yang saya dapatkan, kalau eh, ada 0 yang tidak, artinya sistem Anda sudah sangat solid, sangat kuat. Di sini saya temukan ada sekitar 3 responses yang mendapatkan skor 0 untuk yang tidak. Kemudian yang kedua adalah jika skor tidaknya ada 1 sampai 2, maka terjadi gap detected. Artinya Anda menemukan potensi atau mengembangkan kompetensi, tapi belum bisa melihat gap yang perlu ditingkatkan yang mana. Gitu. Jadi, oke orangnya bagus, tetapi gapnya apa yang perlu ditingkatkan? Nah, ini ada sekitar 7 orang dan sebentar. Oh, enggak, ini paling banyak 13. 13 orang yang skornya yang poin kuning.
Nah, yang ketiga, leadershipnya pipeline-nya at risk. Jadi organisasi mungkin punya orang-orang hebat, tapi belum punya sistem yang cukup kuat untuk memastikan lahirnya next leader. Nah, di sini skornya, Bapak Ibu, ada sekitar 9 orang, dan yang totali, yang skornya 5, leadership-nya muncul karena accident. Dapat karena keberuntungan, orang ini muncul saat Anda buka lowongan dan dia datang oleh karena eh, bukan karena didesain oleh Bapak Ibu, oleh organisasi, tapi datang dengan sendirinya. Itu ada sekitar 5 orang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan tentang baik atau buruk organisasinya. Ya, fokusnya ini tertanda Bapak Ibu bahwa ada proses yang belum tersambung, belum terintegrasi. Bisa jadi asesmennya sudah ada Bapak Ibu. Bisa jadi trainingnya sudah ada juga. Bisa jadi juga ada talent review setiap kuartal misalnya. Atau ada sistem yang mungkin sudah terbentuk di perusahaan, tapi belum utuh, Bapak Ibu. Belum terintegrasi dengan dari end to end-nya, dari ketika dia masuk sebagai staff, kemudian naik jadi SPV, sampai menjadi direktur misalnya. Apakah ada jenjang karir dan training dipersiapkan untuk mereka gitu. Nah, ini sebentar. Ya. Nah, dari sini kita sebenarnya akan masuk Bapak Ibu, leader itu apakah dilahirkan atau dibentuk, tapi kita akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, yaitu apakah kita sudah memiliki sistem untuk membentuk leader secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Kenapa ini penting? Cukup banyak kasus klien-klien kami yang datang untuk mengakses leader mereka, dan problem utamanya adalah bukan leadernya yang tidak ada, tapi ketika masuk leadernya keluar. Pas kami lebih lanjut, ternyata sistem di dalamnya belum memberikan mereka rasa nyaman untuk bisa mengembangkan dirinya di perusahaan tersebut. Jadi sistemnya sendiri yang belum siap menerima menampung leader yang tepat. Nah, hari ini kita akan coba lihat sistem yang bentuk leadership seperti apa secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Ini cukup miris Bapak Ibu, cukup banyak investasi yang kita keluarkan dalam melakukan training. Tetapi kenapa ya selalu aja ngalamin gap, kesulitan mencari seorang leader. Ketika satu orang resign, leadernya resign, susah mencari penggantinya. Dan mayoritas mereka akan memilih eksternal kandidat untuk menggantikan leader yang eh, hilang. Nah, ini yang eh, cukup miris karena investasi yang diberikan cukup besar, tapi kenapa gapnya masih tetap ada? Nah, apa alasannya? Kami melakukan riset dari HCC. Pertama adalah 92% calon leader tersebut belum siap mimpin tim dalam menghadapi perubahan. Dan 86% calon leader belum siap atau belum bisa berkomunikasi dengan baik. Dan 79 calon leader belum bisa mengarahkan tim dengan baik. Dan seringkali data ini mengungkapkan satu hal yang the ugly truth, bahwa leadernya memang belum siap, Bapak Ibu. Kalaupun dia dipaksa naik, leader yang karbitan gitu ya, dipaksa naik jadi calon leader karena nggak ada lagi yang bisa menjadi calon, dan dia akan merasa overwhelmed pada ujung-ujungnya. Itu laporan dari Gartner gitu. 75% HR leader melaporkan manajernya merasa overwhelmed dengan hal-hal yang dalam pekerjaan mereka. Jadi banyak yang siap dipromosikan tapi belum siap memimpin. Nah, ini alasan kenapa banyak leader-leadernya sebenarnya itu bahkan ada yang menghindar menjadi seorang leader karena dia tahu bahwa mereka belum siap. Nah, sampai kapan? Ini akan jadi problem 2 atau 5 tahun ke depan, karena jikalau leader sekarang sudah ada dan jikalau dia harus cuti atau harus resign atau harus kena eh, usia produktif sudah nggak lagi bisa bekerja, maka penggantinya siapa? Nah, hari ini kita akan coba lihat Bapak Ibu. Yang pertama yang seringkali jadi problem adalah kita seringkali datang dengan training. Training apa yang perlu dibuat ya? Tapi sebenarnya hari ini saya akan membuka bahwa jangan mulai dengan training dahulu, mulai dengan clarity dahulu. Leader seperti apa yang dibutuhkan untuk bisnis Bapak Ibu? Siapa yang sudah siap yang bisa menjadi pipeline-nya, menjadi orang-orang yang akan di-compare?
Gap apa yang perlu dikembangkan dari orang-orang yang sudah ada, dari talent-talent yang sudah dimiliki, dan bagaimana mendevelop mereka secara personal, dan bagaimana mereka semua dipantau. Jadi semua leader ini perlu ada desainnya, bukan siapa yang siap dia naik, tapi belum dilihat kebutuhan bisnis seperti apa. Jadi we start with define dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini cara untuk melakukannya. Kita mulai dengan siapa atau apa ideal leader yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Untuk setiap posisi, mau posisinya SPV, manager, senior manager, GM, VP, director, kami eh, sudah melakukan assessment dari level bawah sampai level atas. Selalu akan mulai dengan seperti apa yang dibutuhkan, leader seperti apa yang dibutuhkan. Lalu apa strategi bisnis perusahaan ke depannya? Karena jangan sampai leader yang dimiliki untuk memenuhi strategi bisnis yang sudah tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu memiliki leader yang sesuai dengan strategi bisnis yang sekarang ini mau dikejar. Kemudian budayanya seperti apa? Nilai perusahaannya seperti apa? Karena jangan sampai ketika dia masuk, dia membawa budaya baru dan nilai kerja yang baru, dan itu akan membuat timnya akan jadi timpang atau membuat raja-raja kecil di satu perusahaan. Nah, ini ya, Bapak Ibu, yang mereka meng-hire para leader tapi menciptakan culture baru. Sehingga nggak pernah menciptakan satu culture yang solid di perusahaan tersebut. Tantangan jabatan jika yang menjabat dan ekspektasi masa depan. Nah, ini yang perlu kita eh, definisikan Bapak Ibu. Jadi satu, kalau misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan LLM atau ChatGPT ataupun Claude, bisa dengan membuatkan kalimat ideal profil seorang leader Anda inginkan dengan 5 kategori ini. Strategi bisnis Bapak Ibu apa, organisasinya apa, budayanya, nilai kerja, tantangan tersebut, dan ekspektasi masa jabatannya. Nah, dari sini baru kita masuk ke dalam kompetensi, Bapak Ibu. Karena saya percaya apa yang bisa diukur, maka itu bisa diimprove. Kita perlu mengukur dengan jelas apa kamus kompetensi dan setiap level kompetensinya dan apa perilakunya yang dikatakan bahwa dia level 3, level 4. Kami di ACC seringkali membantu perusahaan untuk menyusun kamus kompetensi. Alasannya karena banyak mereka belum dengan sharp membedakan level SPV dan manager tuh bedanya apa, key behavior-nya apa, indikator perilaku dikatakan manajer, apakah hanya sekedar scope-nya saja atau ada indikator lain yang perlu dilihat. Nah, itu yang akan kita banyak bantu. Dan jikalau kita sudah memiliki kamus kompetensi, ini akan lebih mudah Bapak Ibu untuk memberikan eh, satu tanda atau flag bahwa orang tersebut atau lokasi tersebut apakah sudah siap atau belum dengan jabatan yang diharapkan dan gap-nya berapa. Nah, ini contohnya misalnya. Anggap ini adalah satu aspek kompetensi itu customer focus. Nah, di sini kemampuan untuk memberikan pelayanan prima bagi pelanggan, baik pelanggan internal ataupun pelanggan dari eksternal, dalam rangka membangun kepuasan dan keterikatan pelanggan terhadap perusahaan. Anggap level satu adalah level staff, 2 itu SPV, 3 itu manager, 4 itu GM, 5 itu director. Nah, setiap level itu punya penjelasan masing-masing Bapak Ibu dan ada key behavior masing-masing. Nah, contoh konkretnya, SPV berarti dia harapkan bisa, sorry, staff dulu. Dia bisa untuk melakukan pelayanan sesuai dengan SOP untuk company tersebut. Karena beda SOP, beda juga kompetensi per level, itu tergantung perusahaan masing-masing. Contohnya yang kedua, SPV, dia sudah punya inisiatif untuk menggali kebutuhan pelanggan. Level manager, dia buat perubahan prosedur dan proses pelayanan untuk meningkatkan kepuasan. Level GM mengembangkan perbaikan sistem layanan dengan pertimbangan yang komprehensif meliputi visi dan sasaran organisasi. Level 5, direktur membangun strategi pelayanan organisasi dan iklim pelayanan prima dalam organisasi. Yang bahaya Bapak Ibu adalah kita meng-hire level GM, level-level 4, tapi pas saat diakses dan dia sudah bekerja gitu ya, dan di profile ternyata dia level 2. Artinya apa? Kita menggaji GM tapi rasanya SPV.
Itu yang membuat perusahaan lebih boncos lagi. Karena kerugiannya berkali-kali lipat. Kenapa? Peluang bisnisnya, customer fokusnya, itu akan makin tidak memenuhi harapan perusahaan sebagai seorang GM. Begitu. Nah, ini key behavior yang juga perlu dipetakan kapan dikatakan seseorang memiliki customer fokus level GM. Dia memanfaatkan data tren terkait pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan di masa depan, mengembangkan sistem monitoring dan sebagainya. Ini yang diharapkan seorang GM sehingga memudahkan kita untuk menuntut GM yang akan direkrut ataupun yang akan dikembangkan memiliki eh, key behavior yang sesuai dengan kamus kompetensinya. Setelah ditetapkan kamus kompetensi, maka kita akan bisa tahu siapa yang paling siap, Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang memenuhi level 4 tadi, misalkan kita mencari GM. Lalu gap apa yang perlu dikembangkan? Mungkin tidak ada yang sempurna, ada yang satu dua, dua aspek yang ternyata masih perlu dikembangkan lagi. Itulah yang menjadi sasaran pengembangan. Risiko apa yang perlu dikelola dan development apa yang paling relevan. Jadi asesmen tersebut memberikan arah pengembangan bukan hanya skor Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kita ada misalkan 10 aspek kompetensi dan dia mencari levelnya manajer, level 3. Ternyata dari level 3 ada dua aspek yang masih di bawah skala tersebut, yaitu analytical thinking dan customer focus. Jadi kita menemukan gapnya -1, standar yang dikejarnya 3, pribadinya adalah 2, maka gapnya adalah -1. Disinilah kita bisa mengetahui, oh si kandidat A gapnya -1 untuk bagian customer focus. Dia nggak perlu diberikan training hal lain. Fokus saja kepada area yang perlu ditingkatkan, Bapak Ibu. Nah, dari data tadi, leadership insight dapat menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti. Nggak hanya berarti di skor. Kita bisa melihat apa strong pointnya tersebut, risikonya apa jika ia naik ke row berikutnya, gap apa yang paling kritikal, dan bisa saja bagi perusahaan, bagi mereka mementingkan customer focus misalnya. Ini big issues kalau misalkan dia nggak nyampe ke angka 3, karena ini company yang fokus pada pelayanan gitu. Nah, ketika lagi mencari GM yang customer fokusnya levelnya, sorry, manajer fokusnya ke level hanya level 3 tapi tidak adanya level 2, maka perlu menjadi pertimbangan apakah ini menjadi eh, fokus untuk naik menjadi manajer atau perlu dikembangin dahulu selama setahun dulu atau 6 bulan di training, peningkatan kompetensi, baru diakses kembali apakah itu sudah layak nggak menjadi manajer. Nah, ini yang perlu kita lihat gap yang kritikal. Nah, bagaimana dampaknya terhadap tim? Jangan sampai ketika perusahaan memilih satu kandidat hanya berdasarkan dasar kesukaan. Nah, ya, tapi gapnya tidak dilihat, gitu. Nah, ini satu contoh saya ambil studi kasus Julian, dia sebagai seorang manajer marketing event yang diproyeksikan menjadi seorang SM. Pada proses promosi terdapat dua kandidat lainnya menjadi pertimbangan untuk menjadi SM marketing. Jadi ada dua kandidat yang perlu dipilih, gitu. Nah, ini studi kasus saya sedikit play kan. Ini adalah kita akan melakukan komparasi untuk dua kandidat atau beberapa kandidat yang akan dilihat siapa sih yang cocok untuk posisi tersebut. Di sini adalah maafkan. Di sini ada ideal profile. Jadi kembali jangan sampai kita memilih kandidat tanpa mengetahui ideal profile yang diharapkan. Karena dengan tanpa ideal profile kita lagi mencari tanpa arah. Ini seperti butuh satu marketing, tim leader dan sebagainya. Ini kita bisa menyampaikan mengenai bisnis strateginya, visi misi, kemudian culture, value perusahaan, tuntutan pekerjaan, dan kemudian bisa lakukan optimasi konteks di dalam platform ini. Nah, setelah dioptimasi konteks, kita akan mendapatkan versi yang lebih tepat sasaran, gitu. Nah, maafkan, ini saya akan percepat aja. Ya, di sini akan mengetahui apa gaya kerja yang diharapkan, toleransi resikonya seperti apa. Ini akan menjadi pegangan Bapak Ibu dalam melakukan pencarian kandidat atau mencari mengcompare orang-orangnya. Dan di sini akan mendapatkan summary
dan important aspek yang perlu ada. Must have-nya apa? Dan kemudian saya akan next lagi ke sini, kita akan bisa menemukan siapa orang yang tepat di sini. Kita mengcompare dari beberapa orang, we know siapa yang must have sesuai dengan kebutuhan dari ideal profile tersebut. Dan dari sini kita juga bisa melihat strong weakness dari setiap kandidat. Ini yang diperlukan dulu mungkin butuh sekitar 5 hari, ini dalam waktu 5 detik sudah selesai. Nah, next studi kasus kedua adalah siapa yang paling siap untuk posisi leader marketing. Pertama, kita melihat role fit-nya dia, readiness-nya dia, risk area dan development priority-nya. Kesiapan leader bukan tentu siapa yang paling tinggi, Pak Ibu, tapi sesuai dengan tuntutannya dan konteks bisnis. Ada perusahaan yang memilih memilih Dominic dibanding Julian karena konteks bisnisnya lebih sesuai dengan kebutuhan eh, dia, gitu Bapak Ibu. Jadi sangat beragam. Ini adalah konteksnya, akan saya percepat tentang tim dynamics, di mana kita perlu untuk mengetahui eh, tidak hanya mengenai siapa orang yang paling bagus, tapi secara timnya bagaimana. Jangan sampai orang yang bagus ini, tapi ternyata di dalam secara tim tidak sesuai, diciong dia sama tim-timnya. Nah, ini perlu kita lihat dahulu juga. Jadi, nggak cuma mencari orang yang bagus, tapi mencari orang dengan sesuai dengan tim yang sudah dibangun oleh perusahaan. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, saya akan percepat. Kita bisa melihat orang-orangnya dan dengan tetap dengan ada profil yang diharapkan dan ada questioning dan kita akan dihadapkan pada skor. Nah, skor-skor inilah yang akan menjadi panduan Bapak Ibu dalam mendapatkan orang yang tepat. Saya percepat di sini, tim dynamics-nya akan membantu kita untuk pola komunikasi, potensi gesekan, durasi, risiko dalam keputusan, dan cara leader mempengaruhi timnya. Ini dulu mungkin agak sulit kita kejar, dengan teknologi sekarang akan lebih mudah untuk kita menemukan nggak cuma orang yang tepat secara perusahaan, tapi juga tepat secara tim. Begitu. Tim performance bukan hanya soal individu yang hebat, tapi bagaimana mereka menjadi tim yang hebat. Kalau saya bilangnya adalah kita bukan mencari Superman, Bapak Ibu. Kita carinya adalah super team. Nah, ini adalah the best fit, bukan cuma dari sisi personal dia, tapi the best fit secara tim komplement dan critical, ada konflik-konflik resiko yang akan muncul jika dia menjabat di posisi tersebut dengan tim yang ada. Nah, ini insight-nya seperti itu Bapak Ibu. Dari insight kita menuju ke development dan succession readiness. Di mana setelah kita mengetahui dari assessment, talent comparison, dan dynamics, yang menjadi dasar kita untuk menentukan gap prioritas, menemukan individual development plan yang perlu dikembangkan oleh si kandidatnya, dan memberikan coaching, menyiapkan readiness, succession readiness, dan memantau perkembangan berkala. Biasanya di sini kita akan melihatnya adalah 9 box juga bisa, dan kita mencari top talent pastinya dan rising star gitu, dan menghindari yang penting kita bisa menemukan juga siapa yang menjadi lower performance, karena itu perlu kita petakan juga gitu ya. Dan max distributionnya adalah 20% di top talent dan rising star yang warna hijau, 30% di 7, 5, dan 6, di 10% di bagian ungu atau kuning, ungu yang 4 ya maaf Ibu, dan kemudian kuning di 2 dan 3, 30%, dan 5% diizinkan hanya di low performance. Kita perlu ukur Bapak Ibu, jangan sampai yang max-nya ini kecil atau terlalu besar juga, itu juga tidak baik, karena kalau banyak dan tidak ada kesempatan untuk mereka memenuhi posisi yang kosong, mereka akan terlalu lama jadi top talent tapi nggak pernah dioptimalkan ke posisi yang baru yang lebih tinggi. Atau terlalu kecil juga bahaya, karena ketika kita mau ada pengembangan bisnis, belum siap dengan manpowernya ada. Dan lower performance juga jangan sampai terlalu banyak, kan nanti eh, perusahaannya akan sulit untuk maju karena kita lagi mau lari tapi lagi membawa beban yang banyak di belakang. Nah, ini contohnya, saya mungkin mau buka dengan diskusi. Ini Bu Melisa adalah eh, orang yang sedang menjabat di posisi senior manager marketing. Dan sekarang
sekarang ini ada dua suksesor, si Julian Vance dan Oliver Bennett. Menurut Bapak Ibu, siapakah yang cocok untuk menggantikan Bu Melisa? Apakah satu atau dua? Mungkin boleh chat di kolom di Zoom. Apakah satu atau dua yang cocok untuk menggantikan Bu Melisa? Anggaplah Bu Melisa ini udah eh, harus naik menjadi direktur marketing, jadi posisinya lagi kosong, jadi harus kejar nyarinya minggu ini juga harus diisi, gitu ya. Karena cukup banyak apa yang harus dikejar. Siapakah yang siap untuk menggantikan Bu Melisa? Boleh di chat di kolom. Ayo silakan Oke, Bapak Ibu, boleh satu. di chat di kolom di kolom chat mungkin. Ya. Kalau menurut saya kayaknya di suksesor satu kali ya Pak Susanto ya. Hmm, menarik Bu Nunung, Kita benar. coba Nanti lihat kita nanti coba lihat ya. jawabannya. Bu Ya Flo oke. bilang tidak ada, menarik. Pak Chandra bilang satu, Dina Hart satu, Azelia satu. Mungkin boleh Bu Florencia boleh menyampaikan Bu, kira-kira apa yang kenapa Bu Florencia mengatakan ini tidak ada? Mungkin boleh Bu Flo di chat juga boleh alasannya atau on mic juga boleh Bu Flo. Silakan Ibu Florencia kalau mau open mic, mangga silakan juga. Oke, ya baik. Karena belum lihat asesmennya Bu Flo ya. Baik. Nanti saya akan coba jelaskan di sini. eh saya coba buatkan satu annotate. Nah, di sini ada satu kategori HP 1 R0, HP 2 R2. Jadi sebenarnya high potential pertama, high potential level 2. Nah, di sini adalah masuk ke kategori yang tadi di angka 9 itu Bapak Ibu. Yang di belakang yang 9 box. R0 ini artinya ready now Bapak Ibu. Jadi dia ini adalah mereka Julian Fest adalah mereka dia kandidat yang bisa ready untuk mengisi posisi senior market manager saat ini juga R0. Kalau R2 adalah dia ready-nya bisa tapi ready-nya 2 tahun lagi. Jadi di sistem kita perlu untuk menemukan siapakah kandidat yang nyata perlu ready-nya berapa lama lagi. Kalau 2 tahun artinya dia perlu pengembangan dari sisi kompetensi, dari sisi skill. Sebentar, berhenti share screen. Ya, jadi ini yang membuat secara sistemik kita bisa mengetahui dengan cepat tanpa harus melihat hasil asesmennya Bapak Ibu. Karena kalau hasil asesmen itu adalah back di belakangnya. Kalau di depan kita perlu melihatnya secara kategorikal, Bapak Ibu. Sehingga lebih cepat tuh kita ambil keputusannya dan ini akan dibawa ke jajaran pimpinan. Nah, kita akan membukanya bukan dengan data yang banyak, tapi juga jika dibutuhkan bisa. Tapi mereka cenderungnya akan membutuhkan, jadi siapa yang ready sekarang? Itu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh leader. Siapa yang ready sekarang? Apakah dia high potential enggak? Nah, ini akan kita lihat. Nah, next kita juga akan melihat sisi ini. Ini adalah jabaran lengkapnya seorang Julian Vance. Usia 44 tahun, sekarang posisinya manajer marketing, dan dia suitable-nya adalah 4, dan dari readiness-nya adalah 0. Dan ini adalah hasil dari kompetensi si mereka, dan ada development historinya 70-20-10 dengan prinsip training. Kemudian development plan-nya, ke depannya IDP-nya apa, talent insight-nya apa, dan assessment insight-nya apa. Ini yang akan menjadi bahan juga pegangan eh, dalam menentukan siapa yang ready. Nah, next, untuk eh, skornya adalah ready-nya ada 2 atau 2 tahun, dan apa pengembangan dia dan kenapa alasan dia harus butuh 2 tahun lagi. Bisa lihat dari beberapa talent insight dan assessment insight-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bu Flo sudah menjawab tadi dengan eh, tepat dan sesuai, dan itu bagian dari proses untuk menemukan apakah dia suitable dengan posisi tersebut. Gitu. Next. Nah, eh, akhir kata Bapak Ibu, ini assessment ini adalah mungkin arah untuk menuju gitu. Karena butuh arah dalam memilih orang, butuh learning untuk mewujudkan prestasi. Siapa yang siap itu perlu kita kenali dan apa gap yang perlu dikembangkan karena setiap orang punya gap kompetensi yang perlu dikembangkan.
kemudian risiko apa yang perlu dikelola dan bagaimana mereka membangun future leadernya. Jadi kalau flow-nya kita tentukan dahulu adalah profile seseorang, masuk di assess, kemudian kita compare orang-orang yang sesuai dengan hasil asesmen yang mungkin kita dilematis gitu ya. Ada tiga yang bagus, siapa yang perlu yang bisa dipilih itu dari antara semua yang bagus. Kemudian di compare dengan tim yang ada, kemudian kita akan menemukan gap, lalu kita membangun individual development plan-nya untuk learning-nya apa saja yang perlu dirancangkan dan masuk ke tahap yang paling penting, yaitu apa yang perlu di learningkan, training apa yang dibutuhkan untuk mengejar growth dan mendapatkan future ready leader. Begitu Ibu Enum untuk eh, alasan dari sisi asesmen untuk mendapatkan Oke, baik. Terima kasih eh, banyak Pak Susanto. Oke, kasih. insight-nya oke banget nih ya. Jadi memang memang betul. Jadi kalau untuk apa namanya kita mau nge-build seorang pemimpin itu memang kita harus butuh banyak sekali dulu. Nggak banyak sekali sih, tapi banyak assessment lah yang memang harus dilakukan ya oleh pemimpin tersebut. Kita juga memang bukan hanya perlu tahu beliau sudah bekerja berapa lama di perusahaan tersebut, tetapi kesiapan dari dirinya mereka masing-masing juga ya Pak ya. Nah, Oke, baik. Terima kasih banyak Pak untuk apa namanya insightful banget. Terima kasih banyak. Jadi untuk saat ini mungkin kita akan langsung masuk ke sesi kedua dulu ya, Pak Apen. Jadi di sesi kedua ini saya akan melanjutkan sesi berikutnya mengenai bagaimana teknologi nih yang dapat mendukung proses pembelajaran atau proses asesmen yang tadi Pak Susanto Apin sudah sempat berikan insight-nya gitu ya. Jadi jadi kalau misal selanjutnya, jadi kan saya akan bantu untuk demokan dari iSpring LMS-nya sendiri seperti apa. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Oke. Saat ini apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, jadi eh apa namanya, tadi kita sudah melihat ya pentingnya assessment. Nah, namun setelah potensi tersebut diketahui, pertanyaan berikutnya kan balik lagi ya adalah bagaimana sih nih perusahaan bisa memastikan proses pengembangannya itu berjalan secara konsisten. Nah, disinilah Learning Management System atau LMS itu memiliki peran yang sangat penting, Bapak dan Ibu. Jadi pada sesi berikutnya ini saya ingin memperkenalkan iSpring LMS. Ini adalah sebuah platform yang membantu perusahaan untuk mengelola seluruh proses pembelajaran. Ini mulai dari onboarding, mandatory training, leadership development, compliance training, hingga monitoring perkembangan dari setiap karyawan. Gitu ya. Jadi di demo kali ini saya akan memperlihatkan beberapa fitur utama yang sering digunakan oleh perusahaan seperti dashboard administrator, user management, course management, training, 360 review, dan juga report yang biasanya nanti dibutuhkan oleh tim ya untuk melihat bagaimana sih kesiapan tadi ya future leader-nya itu seperti apa gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, kita sudah masuk ke user akun user gitu ya, akun user atau akun dari karyawannya tersebut. Nah, di akun karyawannya di sini ini tuh kita bisa lihat ada beberapa menu yang bisa diakses. Pertama, mereka memang akan langsung masuk di My Courses. Nah, di sini kalau misalkan tadi Pak Apin sudah jelaskan mengenai assessment ya, mereka sudah mereka sudah dinilai gitu. Tapi kan mungkin masih ada weakness-nya, masih ada kekurangannya gitu. Dari kekurangannya tersebut, mereka itu harus di develop lagi. Developnya dengan cara apa nih? Mereka harus ada pembelajaran, course yang mereka harus ikuti. Mereka harus melakukan training misalkan. Nah, untuk di user tersebut nanti mereka bisa melihat atau mengecek setiap saat di sini course apa aja nih yang harus mereka selesaikan, yang harus mereka kerjakan gitu ya. Seperti itu. Nah, selain dari mengerjakan atau mengikuti course ataupun training, di sini juga mereka bisa melakukan 360 review.
Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah sangat familiar ya dengan 360 review. 360 review ini adalah proses penilaian yang biasanya mungkin dilakukan di perusahaan bisa 1 bulan sekali mungkin gitu ya. 360 review bulan Juli, Agustus, dan selanjutnya. Jadi 360 review ini tuh proses penilaian yang biasanya tuh tidak dilakukan cuma dari atasan aja, tapi eh, proses penilaian baik dari sesama karyawan, karyawan ke atasannya, atau bahkan atasan ke karyawannya juga, gitu, ke bawahannya gitu ya. Dengan begitu hasilnya jadi penilaian akan menjadi lebih objektif gitu. Nah, dari hasil 360 review-nya sendiri pun itu nanti akan muncul reportnya. Itu ada di menu development di My Teams ini. Nah, di sini tuh akan muncul list-list dari karyawan. Ini kalau misalkan kita bicaranya ini adalah akun dari manajernya gitu ya. Dari manajernya kita pengen lihat nih bawahan-bawahan kita atau karyawan kita itu sudah sampai mana nih melakukan atau reportnya gitu ya. Ini saya sebagai contoh, saya buka salah satu atas nama Vincent Cook. Nah, di sini akan muncul keseluruhan datanya dimulai dari personal information, enrollments, kompetensinya gitu. Kalau tadi Pak Apin sempat bilang juga kan, kompetensinya itu ada beberapa yang memang harus dinilai misalkan. Kita misalkan bisa buka. Nah, di sini akan muncul spider web chart. Jadi hasil assessment itu nanti akan ditampilkan dalam bentuknya spider web chart seperti ini. Melalui visualisasi ini tuh nanti kita bisa lihat langsung mengenai kompetensi mana nih yang sudah kuat dari diri karyawan tersebut gitu. Misalkan kita ada kompetensinya, kita hitung di sini ada kompetensinya itu ada 6. Communication, decision making, integrity, leadership, planning and organizational skill, dan teamwork dan relationship. Kalau misalkan Ibu bingung, Bapak Ibu bingung nih Mbak Nunun kalau misalkan ngelihatnya bentuknya kayak begini, scroll ke bawah nanti akan kelihatan ada average score-nya dan ada required level-nya. Tadi Pak Apin juga sempat ada bilang ya, misalkan untuk kompetensi itu atau untuk assessment itu ada beberapa apa namanya yang harus dinilai dan kita memang harus set standar nilainya itu di berapa gitu. Misalkan sebagai contoh di sini required levelnya atau nilainya harus 3 minimal gitu. Nah, si Vincent Cook ini kita tahu nih akhirnya, oh dia tuh di leadership masih 2,2. Jadi berarti artinya apa? Artinya berarti course atau training yang harus kita berikan itu lebih fokus di leadership. Nah, kalau misalkan masih bingung lihat data ini, di sini kita juga bisa cek detail reportnya mereka. Baik, di detail reportnya mereka ini nanti kalau kita scroll ke bawah lagi, ini akan lebih banyak lagi spider chart webnya. Di sini akan muncul penilaian dari diri sendiri, manajer, peers, gitu ya. Itu akan muncul semua. Kalau cuma pengen dilihat nilai dari manajernya aja, misalkan, boleh, karena di sini nanti bisa difilter juga. Lalu kalau kita lihat ke bawah, nah di sini baru akan terlihat nilai apa namanya detailnya. Nilai yang diberikan gitu ya pada saat 360 review di bulan itu. Dari self dari nilai dari dirinya sendiri communication-nya menurut dia oke nih nilainya 4. Manajernya nilainya 3 gitu. Nanti akan terlihat di sini average score-nya. Nah, data ini data yang tadi kita lihat di depan gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Apin juga sempat bilang, oke, kita tuh harus tahu nih si karyawan ini tuh mereka harus kita harus tahu strength-nya mereka apa, weakness-nya mereka apa. Nah, dari nilai-nilai ini pun kita pun nanti bisa iSpring LMS itu juga bisa menyediakan resume atau apa ya summary lah dari penilaian tersebut. Si Vincent Cook ini dia strength-nya di mana nih? Oke, strength-nya itu di kompetensi. Kompetensinya apa aja? Integrity, decision making, communication, planning, and organization skills misalkan. Greatest strength-nya apa? Nah, lalu when it comes to strength, it must be a weakness. Jadi selain strength ada juga areas of improvement-nya gitu ya. Jadi areas of improvement-nya apa? Oh, di leadership seperti yang tadi kita lihat gitu ya. Nah, berarti nanti course-nya harus diberikan course yang leadership gitu. Kalau di scroll ke bawah lagi nanti juga akan kelihatan blind spot-nya dia, gap-nya ada berapa banyak, sama seperti yang tadi Pak Apin sempat jelaskan juga
gitu. Nah, kalau dari sini kemudian kita sudah tahu nih, sebetulnya karyawan ini untuk keseluruhan nilainya udah oke, tapi leadershipnya aja nih yang masih kurang. Apa nih yang bisa kita kasih? Nanti Bapak dan Ibu atau perusahaan bisa enroll course ke mereka. Kita balik lagi ke menu My Course. Nah, nanti pada saat si Vincent Cook melihat datanya ini, oh, saya harus mengikuti course Leadership Fundamentals because of leadership saya ternyata kurang nilainya. Oke, berarti kalau kita buka, nanti Vincent Cook ini akan buka. Vincent Cook ini akan buka, nanti akan terlihat nih course apa aja yang mereka harus ikuti. Di sini misalkan ada course-nya itu 3 items. 3 items, outline-nya apa aja. Misalkan leadership fundamentals gitu, pretestnya. Nanti akan terlihat juga nilainya di sini. Pas, misalkan dari 100% angkanya berapa. Nah, kemudian nanti kalau misalkan, sebentar, kita coba buka dulu. Nah, nanti akan terlihat seperti ini gitu ya. Kalau misalkan dia mau coba lagi, try again untuk kebutuhan perusahaan, misalkan harus nilainya harus 100, dia boleh coba lagi. Nah, biasanya nanti di sini untuk apa namanya? Untuk course ini nanti apa namanya kita juga ada fitur lock unlock. Jadi misalkan nih, kalau misalkan course pertama, itu course pertamanya itu dia masih belum selesai atau nilainya masih belum mencukupi. Course kedua itu tidak akan bisa dibuka gitu karena atau tidak bisa dikerjakan gitu. Sebagai contoh mungkin saya akan buka salah satu di compliance training di sini. Nah, kita lihat nih outline-nya, dia ada 4. Ini ada fitur lock unlock. Jadi, kalau misalkan nomor 1 dia masih in progress atau belum selesai atau belum mencukupi nilainya. Untuk course yang kedua nanti akan di lock dulu. Begitupun selanjutnya. Dan di iSpring LMS ini sendiri pun, ini kita bisa bantu untuk mengenerate sertifikat nih Bapak Ibu. Jadi, itu nanti yang akan bisa didapatkan atau sebagai apa ya, komplimen lah ya untuk si karyawan. Mereka mendapatkan sertifikat untuk compliance mereka sudah selesai gitu, seperti itu. Oke, kemudian selain ini, selain report yang tadi di My Team, di iSpring LMS juga pun kita di sini bisa memberikan report yang jauh lebih detail. Jadi kalau kita sebagai contoh saya masuk ke administrator portal dulu. Nah, di sini akan muncul dashboardnya. Muncul dashboardnya, lalu kita ada beberapa menu di sini. Kita bisa langsung buka menu report. Oke, di menu report ini, kita juga nanti bisa ngecek nih, reportnya itu ada report apa aja. Bisa report by learners-nya, atau kita mau cek report by courses-nya, berapa banyak dari courses tersebut yang memang dikerjakan oleh apa namanya karyawan gitu ya. Ini sebagai contoh saya buka salah satunya untuk yang learner progress. Di sini oke, kalau kita lihat di sini, jadi datanya ini nanti akan iSpring LMS sajikan. Jadi, eh, apa namanya karyawannya atas namanya siapa aja. Kalau kita scroll ke sebelah kiri sini, ini akan muncul keseluruhan datanya secara detail. Bahkan akan terlihat dia mengerjakan untuk course-nya tersebut masing-masing berapa lama nih pengerjaannya. Nah, biasanya kan kalau misalkan di learning and development, kita biasanya kan suka ada kasih quiz-quiz gitu ya. Dan quiz-quiznya kan biasanya mungkin diberikan tenggat waktu gitu, maksimal 30 menit, maksimal 45 menit misalkan gitu. Nanti kita bisa lihat juga di sini average time-nya mereka mengerjakan itu berapa lama, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari data-data ini, ternyata datanya itu dirasa, dirasa datanya itu masih kurang nih. Kita pengen lihat lagi, apa namanya, komponen yang lainnya gitu. Nanti bisa tinggal ditambahkan aja kolom yang mau di-display apa aja gitu. Misalkan nih yang mau apa perusahaan Bapak dan Ibu itu adalah perusahaan apa ya, multinational company gitu. Ada di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam. Ibu pengen lihat juga nih, ingin apa ya namanya, membandingkan gitu dengan negara yang lain gitu. Boleh nanti dicek aja country-nya. Nanti akan muncul juga data-datanya. Oh,
si Amir Hamzah ini di Indonesia, kemudian si Lloyd Forger ini misalkan mungkin di Singapura, di Malaysia dan lain-lain, nanti datanya bisa disajikan semua di sini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan untuk data-data ini pun, ini semuanya dapat dilihat secara real time. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk penjelasan mengenai Spring LMS-nya, ini sampai di sini. Nanti ke depannya, kalau misalkan Bapak atau Ibu itu membutuhkan diskusi lebih lanjut atau ingin mungkin didemokan lebih detail lagi mengenai Spring LMS-nya, nanti boleh silakan hubungi kami. Nanti kami akan bantu prosesnya sehingga nanti Ibu bisa merasakan sendiri nih experience menggunakan iSpring LMS-nya seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya. Untuk saat ini kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya. Di sesi berikutnya ini adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan memang ada pertanyaan boleh disampaikan di di chat box atau boleh raise hand. Nanti kami akan bantu untuk jawab pertanyaannya sebanyak mungkin. Silakan. Bu Nunung itu Pak eh, Pak Nathan Baik. ada chat di grup ya di Oke, pada slide disebutkan bahwa perubahan hanya terjadi ketika insight diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang tepat. Menurut Bapak atau Ibu, apa penyebab utama banyak organisasi gagal mengubah hasil asesmennya menjadi perubahan perilaku yang nyata di tempat kerja? Mungkin ada insight-nya Pak Apin, silakan. ya. Terima kasih Bu Nunung. Good question Pak Nathan. Eh, Biasanya ketika sudah jadi hasil asesmen Bapak Ibu, itu kan ada report yang dikeluarkan, ada kekuatan area pengembangan dan saran pengembangan. Nah, yang jadi problem di lapangan itu adalah jika ingin dia berkembang, saya sangat mendukung prinsipnya 70 20 dan 10 Bapak Ibu. 70 adalah experiential learning, 20 social learning, dan 10 lagi formal learning, seperti pelatihan dan workshop. 70-nya adalah bagaimana dia memimpin proyek-proyek lintas fungsi, dia menangani kasus-kasus, kemudian memimpin rapat, dan sebagainya. Itu ataupun rotasi atau penugasan khusus gitu ya. Nah, itu adalah 70%-nya. Nah, jikalau dari perusahaan tersebut waktu si pekerja yang udah habis 80% di pekerjaan utama dia dan dia nggak sempat untuk bisa mendapatkan penugasan khusus, nah itu jadi masalah utama sebenarnya Pak Nathan. Nah, ini yang perlu ada dukungan dari pimpinan untuk eh, proses pengubahan ini menjadi perubahan nyata, nyata di tempat kerja. Yang kedua adalah prinsip dari social learning, yaitu 20% dari atasan atau coaching. Jadi saya juga pernah membantu satu perusahaan yang eh, kita sudah melakukan nine box-nya gitu ya. Dan dari sisi nine box tahu siapa yang top talentnya di skor 9 pojok kanan atas. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa membimbing dia? Siapa yang bisa mengcoaching dia? Dan siapa ada apa saja pelatihan yang perlu diperlukan oleh mereka yang ada di box ke 9. Nah, jadi social learning di situ, di mana dia harus berinteraksi dengan para mentor, para coach gitu ya, ataupun ada peer learning. Itu kita buka open adanya kesempatan seperti itu. 10%-nya adalah seperti yang tadi Bu Nunung katakan di iSpring, ada pelatihannya, ada workshopnya, ada e-learningnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, eh, yang terakhir adalah pengukuran ulang. Jadi eh, klien-klien kami ketika mereka sudah diakses, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menyampaikan hal ini kepada mereka yang diakses. Karena seringkali jika menyampaikannya ada orang internal sendiri, itu ngalamin double relationship, Bapak Ibu. Jadi kayak kurang mengena gitu. Karena merasanya ini juga bagian dari perusahaan, nanti ujung-ujungnya juga mungkin saja dia akan pro ke perusahaan dan dia nggak mendengarkan mungkin masukan dari pihak tertentu. Nah, kami melakukan program yaitu feedback hasil kepada user yang langsung gitu kepada peserta tes dengan masuk ke dalam IDP, sorry, IDP gitu. Jadi
prosesnya dari hasil asesmen, pengembangan IDP-nya apa, dan disampaikan feedbacknya apa yang sekarang sudah bagus dan apa yang masih perlu dikembangkan lagi dengan bahasa yang eh, mudah dipahami menjadi hal yang mudah untuk dilakukan di target perilakunya yang actionable action yang mudah untuk dicerna oleh mereka dan bisa untuk dilakukan gitu. Nah, ini seringkali berhentinya di diagnos gitu ya. Saya bilangnya didiagnosa dulu, didiagnosa kemudian hasilnya disimpan oleh HR gitu. Sayang gitu. Baiknya didiagnosa lalu kemudian disampaikan ke pesertanya, tapi eh, baiknya carilah orang yang tepat untuk bisa menyampaikan feedback tersebut. Karena nggak mudah untuk memberikan feedback, Bapak Ibu, dan jika feedback dilakukan dengan tepat, maka investasi yang diberikan akan jangka panjang. Begitu, Pak Nathan. Semoga tiga jawaban itu bisa menjawab pertanyaan Pak Nathan. Apakah cukup, Pak Nathan? Baik, baik Pak Apin, ada pertanyaan kedua sepertinya ya dari Ibu Stella Aldora. Di sini Ya. pertanyaannya jika asesmen menunjukkan seseorang katanya ada kompetensi gapnya cukup besar nih Pak, gitu. Apakah Mm. lebih baik diproses saja atau ditunggu sampai kompetensinya cukup meskipun lama gitu? Atau baiknya mungkin ngambil orang dari luar gitu yang tadi sempat Pak Apin sempat singgung ya? Baiknya gimana nih Pak? Benar, pertanyaan bagus, Bu Stella Laura. Kalau gapnya besarnya -3 atau -2, wah itu kita butuh sekitar minimal setahun, Bu Stella, untuk bisa mempersiapkan dia ke sana. Gitu. Itu pun dengan pengembangan yang ketat. Gitu. Naikin gap satu itu saya pikir butuh 3 sampai 6 bulan, Bu Stella. Nah, kalau gapnya -2, memang sebaiknya saran menurut saya dari pengalaman-pengalaman saya, sebaiknya memang nyari yang lain. Jangan fokus kepada mereka yang gapnya terlalu jauh gitu. Dan kalau gapnya cuma satu dan tapi pun setiap aspek mana yang gap itu yang perlu dipikirkan juga Bu Stella. Jadi kita akan melihat jumlah persentase. Jikalau ini tergantung company-nya, mungkin ada yang menggunakan prinsipnya eh, standarnya 3, kemudian nanti untuk manajer, kemudian kita lihat aspek mana yang di bawah dari standar 3 ini. Nah, jikalau ada banyak standar yang kemudian dihitung, dibagi dengan 3, how many persen dia fit? Kalau naiknya menjadi 80%, masih dikatakan aman. Nah, tapi ada juga company yang menggunakan key kriteria aspek gitu. Jadi eh, kalau aspek ini satu dia tidak sampai, drop yang lainnya. Contohnya ada yang bilang integritas gitu. Integritinya wajib ini 3 gitu. Kalau masuk ke 2, udah drop yang lainnya. Ada juga yang menggunakan kompetensinya customer focus tergantung dari company yang dia fokus lini bisnis kemana. Harapannya di 4 gitu. Tapi ternyata eh, semua yang diakses ada di 2. Nah, itu perlu dipikirkan matang-matang, jangan sampai mengambil yang terpaksa mengambil 2 gitu. Namun di lapangan, Bapak Ibu, saya pernah akses yang bukan di daerah Jawa atau Jakarta. Aksesnya di Pulau Sumatera yang ujung gitu, Bapak Ibu. Dan dia nyari direktur finance waktu itu. Ini perbankan. eh Ketika ngobrol sama CEO-nya dan ngobrol, dia mention saya membutuhkan level 5. Dan kami menyampaikan level 5 key behavior-nya ini semua, ya benar. Ini yang kami mau ambil gitu. Aksesnya ada sekitar 6 calon CEO, calon direktur finance yang akan dipilih, Bapak Ibu. Hasilnya adalah tidak ada yang fit dengan level 5 untuk semua aspek-aspeknya. Nah, di sinilah perlu dipertanyakan yang perlu turun memilih orang dari luar Jawa, luar dari Sumatera tersebut atau menurunkan standar perusahaannya. Nah, ini kembali ke perusahaan. Kalau dirasa wah ini ketinggian memang kami secara sehari nggak sampai ke 5 sih, boleh dimundurkan di 4, tapi yang ini nggak boleh turun. Jadi ada proses diskusi dan pihak CEO juga menyadari bahwa ini kekurangan dari eh, talent-talent yang ada gitu. Atau dia memilih talent dari luar dari Sumatera. Tapi beliau memutuskan untuk mengambil dari internal. Gitu. Akhirnya diputuskan menurunkan standar, tapi yang khusus yang tertentu hanya boleh
harus 5 gitu, sehingga dapatlah persentasenya. Dapatlah sekitar 80% satu orang, sisanya 70%. Begitu, Bu Stella. Semoga bisa menjawab eh, pertanyaannya. Oke, Bu Stella ada lagi tadi katanya diskusi ya untuk asesmennya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan juga nih, Pak Apin dari Bu Azelia di sini. Jadi melanjutkan pertanyaan yang tadi katanya, jika needs dari perusahaannya cukup urgent nih Pak, mendesak banget, lagi butuh leader misalkan, apakah possible untuk IDP-nya berjalan sambil orang tersebut menjalankan role? Itu apakah mungkin Pak, misalkan sambil sambil berjalan, sambil dia ikut course, sambil dia training, misalkan gitu, apakah itu memungkinkan Hmm. atau tidak Pak Apin? Ya, selama yang menurut saya gini, tidak ada eh, kalau kita terlalu kaku juga nggak gitu bagus. Tapi urgent yang dikatakan ini seperti apa? Apakah jikalau nggak ada yang menjabat maka perusahaan akan mengalami penurunan performance sampai 70% gitu. Nah itu lebih baik kita memilih mana yang terbaik, ya, Bu Azel ya. Gitu. Jadi kalau memang terbaiknya adalah dia jalanin dulu, tapi IDP-nya belakangan, di atas dasar kerugiannya akan lebih banyak jika ini kosong. Begitu. Jadi kita harus menimbang-menimbang juga kerugian dan keuntungannya. Dan Oke. saran saya, jikalau masuk udah menjabat posisi yang lebih tinggi dan ada IDP, sebaiknya kita berikan PLT. Jangan langsung jadi posisi baru. Begitu. Dan yang naikin bukan gajinya, tapi tunjangannya. Karena kalau naik akan susah kalau kita naikin gaji dan kemudian di adjust lagi. Lebih baik kita masuk ke tunjangan dalam IDP berjalan, tapi tunjangan untuk PLT-nya juga berjalan, sehingga jikalau dia tidak bisa memenuhi tuntutan pekerjaan tersebut, maka tunjangan tinggal dicabut, itu nggak masalah. Dan PLT-nya akan dipertimbangkan dengan ada surat, jikalau nggak mencapai, dia bersedia untuk kembali ke posisi semula. Begitu, Bu Azilia. Oke, jadi mungkin lebih ke dikasih tenggat waktu ya Pak ya. Berapa bulan nih dia sekiranya gitu ya Pak ya. Kalau misalkan Ya. dalam jangka waktu tertentu masih belum oke, mungkin kita sambil meanwhile cari pengganti-penggantinya gitu ya Pak ya, yang lebih kompeten seperti itu mungkin ya. Ya, biasanya minimal 3 bulan atau 6 bulan sih, Bu. Jadi kalau Oke. terlalu cepat juga nggak adil ya buat yang naik ya. Kayak baru Ya. bernafas kemudian dia langsung oh nggak capai. Itu makanya harus dipantau dan fairness-nya juga ada. Gitu. Oke, oke. Melanjutkan yang Bu Stella tadi Pak, katanya di sini, jadi asesmen betul memang perlu, tapi katanya seringkali memang dalam asesmen itu juga memecah tim gitu Pak. Jadi kayak ada kompetisi, sorry. Dan takutnya mengganggu harmonitas antar karyawan gitu. Bagaimana membuat sistem asesmen yang tetap efektif dengan suasana yang juga bagus dan tetap erat hubungan antar karyawannya. Hmm. Seperti apa nih Nah, Pak Apin? di sini saya perlu konteksnya Bu Stella. Maksudnya memecah tim karena adanya asesmen seperti apa? Bisa dijelasin nggak Bu? Apa yang terjadi sehingga terciptanya pemecahan tim dan Ya, mengganggu boleh. harmonitas juga, Bu Mm-mm. Stella. Mungkin saya Boleh butuh mungkin Bu konteksnya. Stella di ini atau mungkin saya coba bantu kasih insight juga kali ya Pak Ya, ya. Jadi sebetulnya yang tadi saya sempat singgung juga sedikit nih di Icebreaker LMS kita ada 360 review nih. 360 review itu kan sebetulnya itu kan juga kita memberikan apa ya penilaian kepada diri sendiri, memberikan penilaian juga kepada rekan, atasan, bawahan gitu ya. Dari situ sebetulnya itu adalah salah satu cara yang menurut saya cukup fair sih sebetulnya ya Pak Apin. Jadi kita juga bisa tahu oh kompetensi kita tuh sampai di mana nih, kompetensi apa namanya rekan kita itu sampai di mana. Itu sebetulnya bisa jadi masukan. Nah, kalau menggunakan 360 review itu kan jadinya lebih fair ya. Harusnya mungkin bisa mengurangi kayak kompetisi ya dan harmonitas di antara karyawannya. Kalau misalkan memang ada assessment gitu. Jadi memang penilaiannya memang harus dilakukan secara menyeluruh gitu. hmm. Nah, itu Pak lebih kompetitif katanya dibanding kerja sama gitu Pak katanya. Coba saya coba menakar maksudnya adalah apakah dengan melakukan asesmen membuat mereka jadi eh, kompetitif begitu. Eh, Mungkin karena maksudnya asesmen bisa itu kan jadi lebih. bentuknya ini ya, dia ditunjuk ya untuk masuk untuk promosi misalkan gitu. Apakah yang maksud adalah promosi atau rekrutmen atau profiling? Karena misalkan nih kita melakukan profiling dahulu, kita bisa lihat
kompetensi dan potensi dari setiap orang. Artinya eh, pukul rata, tidak ada yang didahulukan gitu ya. Semua orang diakses dengan penilaian yang sama, dapatlah skor-skor mereka. Skor ini kan lebih objektif ya dibanding subjektivitas ya. Jadi lebih objektif hasil pencapaian mereka, potensi dan kompetensi mereka, dan kemudian kita bisa lihat bandingkan dengan KPI atau performance-nya. Ada KPI, ada OKR gitu ya. Dan juga ada 360 juga sebagai bagian dari performance review juga gitu. Itu bisa menjadi eh, satu cara untuk menghindari seseorang untuk merasa ini eh, memecah tim gitu. Ya, saya masih menurut saya mesti ada objektivitas dalam melakukan asesmen. Kalau asesmennya subjektivitasnya tinggi, nah itu perlu dipertanyakan eh, bisa memecah tim. Tapi kalau dengan objektivitas vendor dari luar, bukan dari dalam, kemudian hasil asesmennya bisa di feedback juga dan boleh untuk dijelaskan kenapa saya tidak naik menjadi jabatan seperti itu. Nah, itu bisa menurut saya feedback perlu diperlukan ya untuk menghindari culture merasa bahwa tim jadi terpecah kalau ada orang yang di akses untuk naik jabatan gitu. Karena mungkin takutnya kayak oh dia naik jabatan nih, kenapa ya? Akhirnya itu menjadi kompetisi-kompetisi yang takut mengganggu harmonitas orang. Apakah seperti itu, Bu Stella? Saya perlu tahu konteksnya sih, Bu. Kenapa ini menarik soalnya karena kenapa di asas bisa menciptakan takut mengganggu harmonitas gitu. Begitu, Bu Mungkin Nunun. boleh dijelaskan lagi Bu Stella, atau mungkin Bu Stella mau open mic, silakan. Silakan open mic dijelaskan mungkin supaya lebih jelas bagaimana nih konteksnya, supaya nanti bisa dibantu diberikan insight sama Pak Apin nih di sini gitu. Atau mungkin sudah cukup jelas jawabannya atau bagaimana? Bu Stella silakan mangga. Oke, mungkin ada rekan-rekan yang lain juga. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang mau langsung open mic, boleh silakan raise hand atau misalkan mau di-tik di chat box juga boleh. Kita coba bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Saya yakin pasti di setiap organisasi kan tantangannya beda-beda ya, Pak Apin ya. Tantangan apa namanya bisnisnya, tantangan mengelola karyawannya seperti apa gitu. Pasti pertanyaannya harusnya lebih variatif nih, mungkin akan harusnya lebih banyak gitu. Oke, Pak Andi, ngomongin kompetensi, ada nggak sih Bu kompetensi gap yang memang sulit dikembangkan dan nggak bisa diimprove mau bentuk learningnya seperti apapun katanya? Semua kompetensi Pak Andi Brun itu bisa untuk dikembangkan gitu. Mungkin kalau potensi mungkin akan lebih susah, ya. Tapi kalau kompetensi eh, karena ada key behaviornya yang akan dikejar Pak Andi. Jadi untuk mencapai kompetensi level 4 apa perilakunya? Nah, kalian sudah ada angka perilakunya, berarti seseorang bisa untuk mengejarnya. Gitu. Contohnya eh, kompetensi, mungkin saya ambil konkretnya customer focus tadi. Dia diharapkan untuk bisa membaca data, baca tren, mengambil keputusan yang yang akan membantu ke perusahaan. Nah, biasanya kalau dia hanya mengukur kompetensi tapi tidak mengukur potensi, itu akan jadi permasalahan. Kenapa? Untuk mengejar itu kan membutuhkan intelijensi ya, Bu Nunun ya. Jadi, Betul, nah betul. ketika intelijensinya misalkan di angka 70, tapi kemudian diangkat karena dekat-dekat sama bos gitu, sampai ke tahap di mana levelnya GM gitu. Hmm, Kemudian diminta untuk tugasnya, oke kita gunakan asesmen ya, kompetensinya, wah masih level 2 ini, harus ditingkatkan, tapi secara potensi nggak bisa. Nah, mungkin jawabannya adalah potensinya yang akan menghambat Pak Andi. Tapi kalau kompetensi selalu bisa naik selama potensinya mendukung, betul, gitu. betul, betul. Kalau kompetensi mungkin lebih ke banyak lah ya faktor-faktor yang bisa dipelajari ya Pak Ya. untuk meningkatkan si kompetensi tersebut ya. Tapi kalau potensi ya mungkin itu bisa, tapi mungkin akan waktunya akan lebih lama lagi ya Pak Apin ya Mhm. untuk mengejar itu.
Oke, ada lagi? Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Yang lain mungkin? Silahkan. Oke, mungkin kita akan berikan waktu ya Pak Epin di 3 menit ke depan mungkin. Silakan kita berikan waktu sampai 15:25 mungkin ya Pak ya untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau misalkan memang ada tambahan lagi nanti kita akan bantu jawab. Oke, Ibu atau Bapak Ciani nih, saya mau balik ke basic dulu Bu katanya. Hubungan antara kualitas leadership dan employee retention, apakah bisa dijelaskan? Ya, thank you Bu Jenny. Ini pas banget. Ini riset kami juga di tahun 2026, Bu Sien. Dan kami lakukan ini ke beberapa instansi satu Indonesia. Jadi dan temuannya adalah ya benar. Mereka akan cenderung retentionnya tinggi karena leadernya. Jadi dan mereka cenderungnya untuk karena leader seperti itu mereka lebih loyal bukan karena company-nya, walaupun company-nya lagi nggak gitu bagus, tapi karena leadernya di sana. Begitu Bu Sien, temuan kami di sana. Nah, by the way ada pertanyaan lagi, Bu Nunun di Azelia tadi sempat ke skip, Bu. Oh, oke, maaf, maaf, maaf. Oke. Untuk memiliki data nine box talent, apakah perlu dilakukan asesmen potensi ke keseluruhan karyawan? Berbedakah jenis asesmen yang dilakukan dengan asesmen yang dilakukan untuk promosi katanya? Oke, good question Bu Azelia. Eh, Kalau dalam nine box ini kita kan memiliki tiga kategori. Eh, Anggapnya rendah, sedang, tinggi. Baik untuk potensial maupun untuk yang performance gitu. Potensial ini terdiri dari dua, potensi dan kompetensi. Dan biasanya makin tinggi level, makin beda bobotnya. Contohnya untuk level staff berarti 50-50 sampai ke SPV gitu ya. 50 rasionya untuk potensi, 50 rasio untuk kompetensi. Semakin tinggi si level, masuk ke angka 70-30 misalnya, atau bahkan 20-80. 80% di kompetensi, skornya dia, yang akan dikalikan dengan 80%, dan 20% untuk yang potensi. Itu baru level satu sisi, sumbu, gitu, itu potensial. Potensial itu sebenarnya bukan potensi, tapi potensial itu adalah potensi dan kompetensi yang dirasiokan. Begitu. Itu memang zaman waktu dulu dibuat namanya potensial gitu. Sekarang udah berubah menjadi potensi dan kompetensi menjadi kompetensial. Yang sumber lainnya adalah sumber performance, Bu Azelia. Di mana kita perlu juga melihat performance mereka rendah, sedang, dan tinggi. Kita buat kategori juga di sana. Dan jadi mau apapun juga asesmennya, tapi matriksnya sama. Mau ada rendah, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi untuk yang performance-nya. Begitu. Dan jenis asesmennya pasti berbeda. Untuk leader itu berbeda dengan untuk bawahan. Contohnya si level asesmen dia dan bahkan kita akan menambahkan tidak hanya asesmen secara behavior event interview, tapi juga dengan simulasi kasus yang dengan level si level dengan kasus yang lebih berat dibanding GM, lebih berat dibanding manajer. Itu ada perbedaan kasus dan ada intray juga, ada LGD juga, Leaders Group Discussion. Dan kalau dibutuhkan ada presentation, ada role play, itu juga kita berikan untuk makin mendapatkan hasil yang tepat gitu. Soal leader ini cocok nggak dia di posisi yang sekarang? Gitu ataupun sesuai nggak dengan posisi yang akan dia jabati nanti begitu. Nah di sini akan menjadi lebih kaya, jadi jenis tesnya berbeda-beda tapi akan dilarikan ke matriks yang akan sama, sumbu S yang sumbu Y-nya sedang rendah sedang tinggi. Nah kita dapatlah 9 kotak itu Bu Azelia begitu Oke, jadi memang pasti proses apa asesmennya pasti berbeda ya Pak ya. ya. Untuk asesmen keseluruhan karyawan, ke leadership, atau misalkan untuk yang promotional gitu ya, pasti asesmennya akan berbeda. Baik, pertanyaan selanjutnya dari
Putri Humaira, Ibu Putri, bagaimana cara agar asesmen dapat membantu perusahaan untuk menyiapkan leadership yang mumpuni atau pemimpin yang lebih kompeten, Pak Pin? Ya. Ini baik lagi Bu Putri, ideal profile yang diharapkan seperti apa? Jadi kembali ke ideal profile. Dan ideal profile ini membutuhkan strategik perusahaannya apa, goal visi misinya dalam 5 tahun ke depannya apa, kemudian culture-nya seperti apa, eh, value company-nya seperti apa, kemudian tuntutan pekerjaan seorang leader seperti apa. Ada yang sebagai manager sampai ke level gitu misalnya. Mereka memiliki berbeda-beda tuntutan pekerjaannya dan kamus kompetensi yang dipakai itu apa? Apakah sudah punya? Kalau sudah punya, biasanya dia akan ngikutin visi dari perusahaan tersebut. Gitu. Kalau belum punya, mungkin bisa pakai yang generik gitu ya. Ya cukup banyak generik yang ada di textbook ya untuk kamus kompetensi. Nah, kemudian dari sana baru kita bisa melakukan asesmen dan asesmennya akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaan minta, aku butuh orang yang seperti ini, selama ya ini jelas, gitu ya, pasti dapat. Tapi kalau ini yang diganti, kemudian bulan ini ngomongnya mau cari orang seperti ini, besok pasti tanya lagi, gini-gini lagi. Nah, takutnya ketika jadi orangnya datang dan diakses dan kemudian sesuai dengan yang diharapkan, tapi yang dalam pikiran leader CEO-nya itu beda, beda lagi gitu. Nah, ini yang akan susah. Ya, sehingga ini yang dirasakan oleh para pimpinan manajemen di atas, pucuk pimpinan merasa, oh ini kok nggak perform ya, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena ideal yang diharapkan oleh kepala leader itu, kepala pucuk pimpinan, mungkin belum tertuang dengan baik. Gitu. Apa yang must have-nya apa, must not have-nya apa, itu perlu dituangkan. Semakin konkret, semakin bagus. Gitu. Ya, berarti itu 5 tadi. Strategi bisnis, kemudian culture, kemudian value, kemudian tuntutan pekerjaannya. Gitu. Dan untuk value sendiri cukup unik ya Bu Nunung, karena kami juga bantu perusahaan yang dari Jepang gitu ya. Turnover mereka itu 30% Bu Nunung. Oke. Gitu. Nah, karena pas dia lah kami untuk analisa bukan masalah di sisi kompetensinya, masalahnya value-nya Bu Nunun. Gitu. Oke. Value-nya nggak sesuai, value di Indo yang direkrut itu Hmm. berbanding terbalik sama value yang dibawa sama perusahaannya. Gitu. Betul. Akhirnya nggak ada yang cocok. Akhirnya sekarang kami bantu dengan value, analisa, analisa value perusahaan tersebut, kemudian dapat top 3-nya. Nah, mereka melakukan assessment hiring based on value gitu dan tersaringlah orang-orang yang sesuai dan turnovernya turun jadi single digit. Dan Oke, orang yang keluar betul. pun itu bukan karena perusahaannya, karena Hmm? dia harus pindah karena suaminya pindah ke tempat lain. Begitu. Jadi Alasan eh, pribadi ya, lebih ke alasan value-nya pribadi. benar. Value yang cukup 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 bisa membantu kita untuk melihat ya bagaimana mereka bisa engage sama perusahaan gitu. Jadi Gitu. memang mungkin dari perusahaannya dulu nih ya Pak ya, yang memang harus menentukan terlebih dahulu nih, kira-kira value-nya yang ingin diambil itu yang seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi nanti pada saat kita hire orang baru atau kita misalkan mau naikin karyawan nih into jadi leader gitu ya. Jadi orang tersebut kita juga bisa apa namanya memberikan asesmen yang tepat gitu ya, sesuai dengan value perusahaan atau apa namanya keinginan perusahaan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya gimana cara mengurangi bias di asesmen apalagi kalau juga ada penilaian dari atasan katanya nih Pak. Ya, biasanya ini berarti mentionnya tentang performance. Nah, kalau asesmen itu biasanya kita ada harusnya vendor di luar. Kalau di internal nggak tahu, mungkin jadi bias karena penilaiannya di dalam kan. Biasanya untuk SOP-nya harus di luar. Nah, kalau penilaian atasan yang turun masuk menjadi mempengaruhi nilai asesmen, maka kembali lagi pertama adalah vendor yang dipakai itu apakah gampang digoyang gitu ya untuk ganti skor. Nah, saran saya itu hati-hati karena yang sebaiknya karena jikalau itu terjadi maka itu menorehkan eh, kekudusan dari asal itu sendiri gitu ya. Itu harus murni mengukur orang yang harus diukur sesuai dengan kemampuan mereka, potensi mereka sehingga membantu perusahaan dan juga membantu individu tersebut yang diakses. Jangan sampai perusahaan yang rugi karena dia masuk
dan juga orang tersebut rugi waktu juga karena nggak sesuai dengan kemampuan dan potensi dia di sana. Nah, tapi kalau masuk ini adalah asesmen untuk performance, biasanya kita kembali ke evidence, evidence dari performance-nya. Hmm. Kalau evidence-nya itu mesti eh, biasanya biasanya kalau misalnya KPI atau OKR gitu yang dipakai, berarti masih ada evidence yang akan dinilai. 360 juga salah satu dari The iSpring juga mention 360 itu bagian dari mengurangi bias Bapak Ibu karena eh, mungkin ada atasan yang sangat mengontrol ke bawahannya supaya siapa yang tepat nih dia naik sorry, siapa yang cocok naik tapi bias gitu ya. Biasanya akan dengan 360 akan bisa kedeteksi gitu. Oke. Contohnya bos bilang dia Mm-mm. bagus, teman-teman dan rekan kerjanya bilang nggak bagus. Nah, itu kan Iya, salah satu temuannya gitu ya. betul-betul itu adalah salah salah satu Kenapa ini? temuan bias lah ya Hmm, Pak ya bisa dibilang ya di bener. Pak Apin ya. Angkat lemari doang dibilang bagus gitu. Nah, Bantuin ambil minum doang nih Pak, dibilang bagus iya, gitu wah ya. iya, KPI kamu naik ya gitu. Apa yang dikerjakan nih? Iya, iya, Gitu, Bu. seperti itu. Baik, Pak Farid, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Pak Nyoman Sunaryanto nih, dari PT Mayora Indah. Pak, Bu, sebelum ada Ya, asesmen HCC dan iSpring, sudah ada yang namanya DISC, Papi Kostik, Psikotes, dan sebagainya. Apa pandangan Bapak dan Ibu terhadap tes-tes tersebut? Apa sih yang membedakan itu dengan iSpring atau asesmen dari Pak Susanto ini? Mungkin boleh dari Bapak dulu, nanti baru saya baik. Ya, terima tambahkan kasih Bu sedikit. Nono. Ya, HCC ini fokus kita adalah di pembuatan alat ukur juga yang terbaru Bapak Ibu. Jadi ya, kalau ya saya mungkin asumsikan di sini semuanya HR gitu dan semuanya psikologi, misalnya gitu ya. Kita tahu banyak alat ukur psikologi yang diajarkan di kampus-kampus itu dari tahun Perang Dunia Kedua, Bu Nuno. Hmm, Jadi lama, sudah lama gitu. udah lama banget. Intelijensinya juga banyak yang bocor gitu. Nah, akhirnya itu yang buat dasar kami untuk membangun alat ukur eh, khusus Indonesia dengan norma lokal, baik intelijensi, baik personality, baik value, work style dan sebagainya. Dan kami juga HCC license untuk yang Papi Kostik yang ada di UK, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa kami boleh menggunakan Papi. Yang mana sebenarnya Papi Kostik ada di Indonesia yang versi satu, yaitu ada ceritanya lagi. Nah, kemudian dan kami juga melakukan analisa alat ukur yang existing dulu Papi Kostik yang lama itu ternyata kami melakukan revise karena Papi itu cukup bagus alat ukurnya, Worldstar itu cukup bagus. Kami sudah meneliti banyak alat ukur lainnya untuk Worldstyle, Papi yang eh, sangat komprehensif begitu. Dan akhirnya kami develop revise yang ada di Indonesia, tapi itu hanya untuk digunakan untuk haji saja, bukan yang ada dipakai di luar sana. Itu hal yang berbeda. Karena kami meneliti, kami sudah license juga di UK, dan kemudian kami melihat padanannya dia di Indonesia dan kemudian kami lihat, wah ternyata eh, nggak valid ya gitu misalnya atau ada yang perlu dirubah ya gitu. Ya, kayaknya item sama aspeknya nggak ngukur gitu misalnya. Nah, itu yang kami rombak gitu begitu, itu yang berbeda sehingga asesmen di HCC itu lokal norm yang ada di Indonesia dan tiap tahun kami akan update norma untuk IQ-nya juga begitu, dan hasilnya jauh lebih eh, fresh ya, lebih baru ya karena tidak ada contekan di luar seperti itu. Nah, itu Bu Nunun. Oke, mungkin aku mau sedikit tambahkan juga ya Pak Apin. Jadi memang betul ada di ISC Papi Kostik yang tadi juga sempat dijelaskan ya sama Pak Apin. Nah, pembedanya itu dengan iSpring. Kalau di iSpring itu mungkin bukan lebih ke tesnya Pak, tapi lebih ke kita bisa memberikan course-nya, training gitu yang dibutuhkan untuk ya tadi itu balik lagi untuk meningkatkan potensi karyawannya gitu ya. Untuk apa namanya meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam karyawan tersebut gitu. Nah, itu baru bisa menggunakan iSpring, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dengan Wijaya, apakah iSpring tadi hanya untuk asesmen ini saja, Bu? Oke, baik. Untuk ini mungkin nanti akan saya minta tolong bantu untuk jelaskan ke Mas Bimo. Kita juga di sini ada Mas Bimo. Mas Bimo ini selaku dari LMS Expert di iSpring. Silakan Mas Bimo, mungkin Mas Bimo bisa tambahkan sedikit nih mengenai pertanyaan dari Pak Lukman Wijaya.
Ya, terima kasih Mbak Nunun. Ya, kalau di iSpring sendiri, kita punya banyak fitur ya. Memang berkutat kebanyakan di training, di 360, sama di reporting. Jadi, kalau di perusahaan sudah punya LMS, kita punya fitur ya, namanya iSpring Suite untuk membantu LMS perusahaan tersebut membuat materi-materi lebih interaktif. Ya, mungkin saya rasa beberapa rekan-rekan di sini mungkin ada yang beberapa yang menggunakan iSpring ya gitu. Nah, jadi akun interaktif. Nah, untuk perusahaan yang memang belum punya LMS, biasanya kita bantu nih untuk buatkan e-learningnya, mulai dari journey distribution kontennya, kemudian proses onboardingnya, sampai dengan ke 360-nya untuk call to action ke depannya ya. Biasanya kan 360 bisa untuk T&A assessment ya, dan juga untuk kebutuhan hal lainnya untuk membantu afternya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Nunun. Oke, oke baik. Terima kasih Mas Bimo atas penjelasannya ya. Baik, selanjutnya. Nah, Pak Apin nih, Bu Selvi tanya, PPT materinya nanti boleh di-share nggak katanya? Mungkin untuk lebih dipelajari lagi ke depannya. Ya, boleh Bu Nunun. Nanti Nah ya. saya kirimkan ke Asarasoft. Oke, boleh. Nanti kita akan bantu share ya, Bu Selvi. Nanti akan kita share PPT-nya. Nah, Bu Azalia lagi nih. Sepertinya masih ada lagi pertanyaan nih, Pak Apin. Jika asesmen yang dilakukan berasal dari internal, bagaimana agar hasilnya akan tetap powerful dan usernya itu tergerak untuk menggunakan hasil internal tersebut? Karena dari tadi case yang dijelaskan yaitu jika asesmennya eksternal, maka hal ini bisa diminimalisir. Sementara hasil internal terkadang jadi di-challenge oleh usernya katanya Pak Apin. Oke, paham. Bu Azilia, untuk asesmennya di internal sebenarnya kalau ingin powerful, kita perlu lihat dampaknya ya, impact-nya dan kredibilitasnya. Biasanya kalau ingin di Oh, internal dibangun, dibuat, gimana cara perusahaan memberikan jaminan bahwa hasilnya tidak bisa dimanipulasi oleh internal. Kembali ke kebijakan perusahaan. Bagaimana cara menjamin hasilnya tersebut eh, yang punya kunci jawaban itu eh, tidak membocorkan, misalnya gitu ya. Ya, ada nggak SOP, ada nggak ISO-nya untuk ngurus itu misalnya, itu ya. Nah, jikalau sudah bisa dipastikan datanya nggak bocor, hasilnya nggak bisa diganggu gugat, nah, dan itemnya sendiri normanya diupdate gitu ya, tidak menggunakan tes yang ada di luar yang kemudian sudah bocor, begitu Bapak Ibu, Bu Zelia. Nah, maka saya jamin tesnya akan powerful karena itemnya sudah dipikirkan dengan matang-matang, normanya juga update, dan eh, tidak ada bocor item-itemnya, dan penjagaannya juga eh, tidak ada yang bisa dapatkan kunci jawabannya. Begitu, Bu Azelia. Jadi itu akan menciptakan powerful secara internal. oke. That's why mungkin kalau di iSpring LMS itu, kita tuh setiap user itu nanti akan diberikan akunnya dari masing-masing Pak. Jadi asesmen yang dikerjakan, training yang asesmen atau course yang di-enroll ke mereka, training yang memang ditugaskan gitu ke mereka, itu mereka hanya bisa melihat dari usernya masing-masing gitu. Hmm. Jadi supaya dan kemudian juga sebagai atasan gitu ya, manajer ataupun supervisor juga bisa memberikan feedback nih ke mereka. Udah sampai mana nih mereka apa namanya peningkatannya sudah sampai mana, apalagi yang harus perlu ditingkatkan misalkan gitu ya. Jadi apa namanya tidak akan ada kalau tadi Bapak bilang nggak ada yang bocorin kunci jawaban gitu Hmm. karena memang dari asesmennya dikerjakan sendiri, di user sendiri gitu ya, di akun sendiri di masing-masing. Jadi memang lebih ke private gitu. Hanya si karyawan tersebut yang bisa mengetahui. Ya. Gitu kurang lebih. Oke, ada lagi pertanyaan Bu yang lain? Nunun, saya jadi Mm-mm. keingat baru ngeh tentang Iya. pertanyaan dari Bu Stella Aldoran di Mm-mm. atas yang Boleh, terkait boleh, dengan boleh. apa kompetisi. Ya, saya Mm-mm. Mm-mm. udah mulai paham mungkin konteksnya. Mungkin saja Oke. ada ranking yang disampaikan ke karyawan bahwa ini rankingnya lebih tinggi daripada yang lainnya gitu, sehingga menciptakan rasa nggak harmonis. Nah, saran saya dalam asesmen ini jangan membuat ranking yang disampaikan keluar bentuknya harus rahasia, Bapak Ibu. Dan seorang perlu mendapatkan feedback
personal tentang apa yang dimiliki, dan ini bukan, dan perlu disampaikan ya, ini bukan mencari siapa yang terbaik, tapi apa yang perlu dikembangkan dari setiap orang. Jadi sudut pandangnya bukan kayak sekolah ranking 1, ranking 10 gitu, Mm, atau top 10-nya. Nah, nanti lebih itu eh, sebaiknya jangan sampai terdengar keluar bahwa mereka semua di ranking gitu. mm. Nah, Ya, itu eh, bisa jadi salah tapi satu solusi ya, Pak. bahasanya lebih ke harus rahasia dan seorang mendapatkan peluang untuk di feedback untuk pengembangan diri mereka gitu. Oke, oke, itu bisa Gitu. menjadi salah satu solusi ya, Pak ya. Ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut atau detail, itu boleh nanti klik link yang Mas Afim share juga ya di chat box, nanti kita akan bantu. Oke, Bu Citra, apakah ada saran apabila ada karyawan yang memang tidak ingin di-develop, katanya Pak, dan tidak mau mengikuti assessment? Nah, baiknya kayak gimana nih Pak Apin? Nah, itu sekarang lagi marak Bu Nunun seperti itu case-nya, di mana Menarik ya? Gen Z sekarang ini kayak eh, lebih nyaman sekarang ini karena kalau naik jabatan lebih pusing gitu ya, lebih fokus kepada Ah, jadi mereka nggak mau eh, ngambil well-being apa ya? mereka. Nggak mau ada beban tambahan mungkin kali ya Pak Apin ya jadinya ya. Benar, benar. Nah, saran saya eh, coba kita lihat value mereka, Bapak Ibu. Jadi value itu eh, aset yang penting untuk kita perlu tahu tentang setiap karyawan kita. Value kerja ya, bukan value hidup, value kerja. Jadi ada sekitar 12 value universal yang HCC kembangkan itu, dan itu bisa dianalisa value-nya, dan dari value ini akan berguna untuk pertama melakukan eh, motivasi personal. Jadi kita tahu apa yang dianggap penting. Tiga value tertinggi yang dianggap penting. Contohnya benevolence. Dia hadir untuk bisa membantu orang lain, bisa untuk menolong dalam bekerja gitu ya. Nah, jadi value ini yang kita bangun dalam diskusi. Apa yang kamu kerjakan ini berguna bagi orang lain loh. Ada dampaknya bagi beberapa orang. Nah, Mm-mm. tim-tim yang ada juga terdampak jika kalau kamu jadi leadernya. Mereka secara kompetensi kamu sudah memiliki, sudah lolos kompetensi. Nah, bayangkan orang-orang di sini jika di leading sama Anda, nah mereka akan lebih bertumbuh lagi dari sekarang. Nah, kita bawa ke value yang dianggap penting, lalu dengan bahasa yang kita bawa sehingga dia menjadi tergerak untuk ke arah sana. Nah, value ini juga bisa berguna untuk membuat eh, reward system, begitu Bu Nunun dan Oke. Bu tadi ya, Bu. Nah, eh, Bu Citra. di mana seringkali kan kita eh, buat event-event tahunan ya, kayak ke luar negeri misalkan gitu, jalan-jalan gitu. Tapi pernah dicek nggak ya, apakah asumsi asumsi kita itu dianggap bagus, atau pernah dinilai nggak jangan-jangan karyawan yang ada di PTA value tertinggi mereka itu achievement gitu, dan value enjoyment itu nomor 3 terbawah gitu. Artinya mereka lebih mementingkan ketika jadi juara satu, orang yang bagus KPI-nya dapat apresiasi ya, itu ada forum, ada panggungnya, kemudian inilah orang-orang yang eh, orang-orang yang dianggap sudah memiliki pencapaian. Terus kemudian diundang orang tuanya, misalnya datangkan dari pulau mana, terus didudukkan di tempat yang utama untuk mendapatkan penghargaan. Nah, bagi orang-orang yang mayoritas achievement value tertinggi, itu mereka akan lebih tergerak untuk mau menuju ke arah sana. Nah, sekarang problemnya adalah kita tahu nggak value-value mereka. Jadi data driven itu yang perlu kita olah, yang bisa mengambil satu action plan bagi perusahaan. Begitu. Oke, oke, oke. Nah, ada lagi nih, saya jadi penasaran katanya, Bu Selvi lagi. Kalau dari hasil hasil asesmen materi, kompetensi, kemampuannya juga bagus banget, tapi secara sosial itu mereka kurang. Kalau hard skill katanya bisa dilatih, kalau begini kan jadinya lebih sulit. Tetapi value karyawannya ini juga sudah bagus karena kualifikasi yang tadi. Jadi dilema katanya nih Pak Apin. Baiknya gimana Pak Apin? Itu di mana Bu ya? Aku di chat Ibu ya Di atau? chat betul. Selfie, Bu Selfie Ongko. Oh, oke, oke, sorry.
Mm-mm. Penasaran kalau hasil asesmen materi kompetensi bagus tapi secara sosial kurang. Oke. Hard skill berarti sulit di value courage. Baik. Ini menarik. Jikalau kompetensinya bagus, jarang saya nemukan sosialnya juga kurang. Karena kompetensi apa yang diukur sehingga dia dikatakan bagus? Karena salah satu kompetensi atau core kompetensi seseorang adalah collaboration kan ya, Mm, teamwork, ya. kemudian communication. Jadi memang sosialnya itu menjadi aset yang akan perlu dimiliki dalam mendapatkan kompetensi teamwork, communication. Karena dari hasil penelitian saya sendiri, di HCC, collaboration, communication itu adalah core yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa perform dalam pekerjaan mereka. Oke. Begitu. Selain dari intelijensi dan secara potensi, ada intelijensi, ada kedisiplinan gitu ya. Ada daya juang di sana. Secara kompetensi dia perlu punya communication dan collaboration atau teamwork dalam mengerjakan satu pekerjaan mereka sebagai tim ya. Dan dia sebagai leader. Jadi biasanya ini akan sinkron, Bu Ini lagi. Selvi. Mm. Itu akan saya tidak pernah melihat cash sosial kurang, kompetensinya bagus gitu. Kalau itu terjadi, pertanyakan hasil kompetensinya. Karena real life-nya itu yang bisa memberikan fakta nyata ya, Mm. gitu. Oke. Dari hasil Oke. tesnya. Mungkin memang tidak akan berjalan eh, eh, berbanding lurus mungkin ya Pak ya, maksudnya tapi Mm. mungkin akan saling berkesinambungan gitu ya Pak ya, Ya, mengenai dari apa namanya kompetensi materinya sama social life-nya gitu ya Pak ya. mm-mm, Dia mungkin akan berkesinambungan berjalan bersama ya. Pasti mungkin harusnya sih nggak ada ya, mungkin jarang yang kayak gini ya Pak Apin ya. mm-mm, mm. Oh, Biasanya oke. eh, ya benar, mereka berbanding lurus, Bu Hunun, karena Udah lulus yang ya. dinilai sendiri juga eh, bagian itu juga akan jadi penilaian. Biasanya di dalam potensi ada namanya adjustment ataupun adaptability-nya juga dinilai, social skill yang juga akan dinilai, biasanya ke arah sana. Tapi kalau di level staff yang mau dikembangkan gitu ya, mungkin sudut pandangnya perusahaan memandang IQ paling penting dibanding social skill. Jadi dia masuknya bukan fungsional tapi spesialis, Bu Nunun. Nah itu beda-beda cerita. Orang yang ngeselin nih, tapi cuma dia yang di Jakarta yang bisa ngerjain mesin itu. Ya mau gimana lagi Bu Nunun? Itu Iya. mau nggak mau harus tetap dipekerjakan bukan karena sosialnya, tapi karena kemampuan skillnya dia yang tidak ada yang bisa menggantikan dia. Di Kalau mesin rusak harus panggil dia nih. Kalau misalnya Pak Joko gitu. Kalau nggak ada Pak Joko mesinnya nggak nyala, nggak tahu kalau rusak bingung nih. Ya Pak Jokonya jadi tinggi kepala kan, ya begitu perusahaan ini nggak jalan dong kalau nggak ada saya Besar gitu. kepala tuh Pak Joko ya. Benar, itu biasanya perusahaan yang mengandalkan satu orang, tapi kemudian skill yang diandalkan gitu ya, technical skill yang diandalkan, tapi nggak ada suksesornya, nah itu bahaya tuh sebenarnya. Kalau dia Hmm. sakit aja, perusahaan juga goyang jadinya kan, gitu. Jadi Itulah itu pentingnya namanya kolaborasi ya Pak. benar, itu namanya Itulah critical pentingnya position, kolaborasi. benar. Ya, oke. Oke, baik. Setelah menjalankan IDP dan di dalamnya sudah melakukan experiential learning, Hmm, social learning dan pelatihan, kata Bu, menurut Bu Azelia, apakah setelah IDP dilakukan juga asesmen di akhir untuk tahu pembelajaran tersebut sudah mengubah kompetensi orang tersebut menjadi ready di posisi yang dituju, atau hanya bisa dilihat dari 360 survey aja nih, Pak Apin? Atau bisa mungkin dilihat dari metode lain, Pak Apin? Ada insight mungkin? Baik, terima kasih Bu Nunun. Bu Azelia, ya biasanya pre-post biasanya. Jadi pre diakses, kemudian treatmentnya adalah IDP dan beberapa experience learning, social learning dan pelatihan-pelatihan. Setelah itu pengaksesannya di mungkin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian diakses kembali. Gitu. Di pemerintahan juga sama seperti itu. Setahu saya mereka ada rutin melakukan asesmen juga. Jadi, nah 360 ini adalah kita akan bisa melihat dampak yang akan terjadi sebenarnya. Karena kan dia 360 adalah dampak nyata ya, performance, sesuatu hal yang dirasakan oleh atasan, rekan, dan bawahan. Dan mereka akan bisa melihat perubahan itu sendiri kan sebenarnya. 360 ada company yang menggunakan per kuartal, per 3 bulan,
sorry, per kuartal, kemudian per semester, ataupun per tahun, tergantung kebijakan perusahaan. Tapi ya diperlukan untuk pre-post. Sebelumnya apa, treatmentnya apa, dan pencapaiannya setelahnya apa, begitu. Sehingga kayak learningnya continuous improvement, Bu Azelia. Hmm. Tidak sekali hit kemudian berhenti. Oke, mungkin saya mau nambahkan sedikit ya. Saya izin share screen sebentar ya Pak Apin. Saya tadi ada satu fitur yang memang di iSpring LMS ini juga sangat apa ya menarik gitu ya. Jadi selama Hmm. memang asesmen ini dilakukan di iSpring LMS sendiri ini pun kita ada namanya fitur on the job training. Jadi sebagai atasan itu juga dia bisa kasih review, bisa kasih feedback gitu ke karyawan tersebut selama asesmennya dilakukan gitu. Saya izin share screen sebentar ya Pak Apin. Jadi di Spring LMS ini, kalau kita lihat di sini, kita ada yang namanya on the job training gitu. Nah, di sini kita sebagai atasan itu kita bisa lihat, oh berapa banyak nih employee kita yang in progress sedang melakukan assessment, misalkan gitu ya, atau yang memang yang upcoming atau yang sudah selesai. Ini sebagai contoh, ini ada satu atas nama Catherine Tate. Kita lihat, kita buka di sini. Nah, kita bisa berikan informasi, observation location-nya di mana, purpose-nya apa. Nah, kita sebagai atasan juga bisa kasih nilai ini ke mereka. Nilai ini nanti mereka akan bisa lihat di akunnya mereka masing-masing. Oh, penilaian dari atasan ini sudah oke nih, misalkan gitu ya. Penilaiannya dari kompetensi-kompetensi yang sebelumnya sudah apa namanya ditetapkan gitu. Nah, kalau kita scroll bawah terus, di sini juga ada nanti kolom untuk memberikan feedback dari atasannya gitu. Strange-nya misalkan kamu sudah oke nih di komunikasi gitu. Areas of for improvement-nya apa, comments-nya apa, dan ini secara real time. Seperti itu. Jadi bukan cuman apa namanya diberikan apa namanya pre-post test aja. Ini juga kayak apa ya namanya feedback ini juga saya rasa mungkin bisa diberikan secara berkala gitu ke karyawan kita supaya mereka juga ya proses improvementnya itu tidak memakan waktu lama. Jadi bisa memakan waktu, maksudnya bisa lebih efisien gitu waktunya. Kurang lebih sih seperti itu gitu ya. Terima kasih. Baik, Bu Azelia, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya lagi, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir nih, Pak Apin, di sesi webinar kita kali ini, karena kita akan batasi waktunya sampai jam 4. Kita takutnya nanti terlalu sore. Baik, terakhir ini dari Ibu atau Bapak Arsyeti. Izin saya fresh grad, Ibu Bapak mengapa ya mayoritas perusahaan sekarang modelnya mencari karyawan kontrak dibandingkan tetap katanya nih Pak. Apakah ada hubungannya dengan asesmen atau tidak Pak Apin katanya? Gimana Menurut nih Pak? saya Ada tidak insight? ada hubungan sama asesmennya. Ini lebih ke eh, budgeting juga ya dengan indeks ekonomi ya Bu Nunun ya. Jadi eh, dan kontrak sebenarnya kalau perusahaannya akan grow besar dan dia memandang manpower sebagai aset yang penting gitu ya, kan human capital ya. Nah, bukan lagi human resources itu. Nah, dia akan melihat bahwa tetap ini akan ada peluang untuk dikembangkan dan terus menerus begitu. Nah, dia biasanya kalau dia banyak tetap, dia akan memandang tinggi untuk aset manusia itu sebagai hal yang penting, sebagai aset yang penting untuk bisa mengembangkan perusahaan. Nah, biasanya kalau banyak yang kontrak ini atau bahkan bukan kontrak lagi, Bu Arseti, mereka juga mengembangin namanya intern gitu. Jadi kalau intern kan nggak kena BPJS ya. Kalau kontrak ada BPJS-nya gitu. Betul. Nah, mereka ini saya mention tentang karena cukup banyak pengetahuan tentang banyak perusahaan-perusahaan yang larinya nggak kontrak tapi intern gitu. Mm-mm. Ada intern, kontrak, probation begitu. Nah, Mm-mm. itu menurut saya lebih bukan karena hubungan sama ke asesmen sih, Bu Seti, begitu. Tapi biasanya kalau kontrak ini mungkin maksudnya adalah kontrak dulu baru tetap kali ya. Mungkin kalau seperti itu ya berarti memang ada proses dulu sebenarnya untuk melihat. Biasanya ada pilihannya probation atau kontrak, begitu. Tapi nanti akan hubungan ke PKWT dan PKWTT-nya itu beda-beda beda cerita lagi gitu Oke. ya. Oke, Kak mau tanya ini nanti ada absennya atau enggak?
ada absennya atau tidak? Sepertinya tidak ada ya Pak Apin ya? Absennya ya? Hmm. Tidak ada Gitu. daftar hadirnya sih. Mm-mm. Oke, terima kasih Bu Arsyeti, Bu Nabila ya terakhir untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Terima kasih banyak nih atas atensinya. Seluruh pertanyaan yang telah disampaikan, saya assume bahwa sudah terjawab nih semua. Tapi kembali lagi, semoga materi yang kami bagikan pada hari ini dapat memberikan insight baru nih mengenai bagaimana nih assessment dan learning dapat berjalan beriringan dalam mengembangkan future leaders di organisasi. Jadi apabila Bapak dan Ibu nanti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Aspiring LMS ataupun mengenai Human Care Consulting dan ingin melakukan diskusi dan demo yang lebih spesifik sesuai kebutuhan perusahaan, nanti dari tim Askara Soft kami dengan senang hati akan membantu ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Apin nih. Pak Apin, terima kasih banyak atas waktunya nih, 2 jam setengah kita sama-sama atas sharing yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan sudah berpartisipasi secara aktif. Saya Nunun Nur Aini mewakili Askara Soft dan iSpring Solution. Mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore, tetap sehat, sukses selalu, dan sampai bertemu pada webinar berikutnya. Pak Apin, silakan ada yang mau ditambahkan? Ya cukup betul. Terima kasih Bapak Ibu Baik, sekalian. terima kasih. Selamat sore. Mas Selamat Afim, ada sore. yang mau ditambahkan? Sudah cukup ya? Baik. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Saya izin untuk close meetingnya ya. Terima kasih.